Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa semangatnya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Yusri, silakan. Amin. Terima kasih Yusri sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan absen satu-satu dulu untuk kalian punya kehadiran. Bisa punya buku itu? Saya Bu. Terima kasih. Baik, dengar nama di sini ya. Baik. Pertama, Ellen di mana? Ada Oh iya, lupa. dia sudah tidak lagi. Pesta Ibu. Jangan lupa. Ellen ini sepertinya dari pertemuan 1 sampai ini pertemuan 12 belum pernah hadir ya. Teman yang hadir Bu. Kalian harus cari tahu keberadaannya Ellen. Yang kedua, Marni Suat. Hadir Ibu. Kalau Marni Suat ini hadir terus atau tepat waktu juga. Iren Kasih. Kita hadir Bu. Surtini Anwar. Hadir Ibu. Baik, Ibu sudah melakukan presentasi semua. Terima kasih untuk kehadirannya kalian karena Ibu lihat di absensi yang paling banyak alfa itu hanya Ellen. Ersan mana? Oh, Ersan harus mengubah sikap malas tuh ya. Mana ketua kelas? Hadir. Ketua kelas bantu Ibu untuk geser slide. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk di Indonesia. Ya, slide berikutnya. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini, ada namanya kompetensi dasar, di mana kita mempelajari bagaimana menganalisis dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Sedangkan di sini indikator pencapaian kompetensi itu ada 2. Di sini menjelaskan pengertian dinamika penduduk, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Untuk tujuan pembelajaran di mana di sini Ibu harapkan kalian dapat memahami pengertian dinamika penduduk. Yang kedua itu kalian juga diharapkan untuk mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang main HP itu tolong tinggalkan Ibu ada HP. mainnya. Cabut. Tolong tenangkan diri. Di sini ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? Tidak Ibu. Pembinaan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Itu migrasi. Dinamika ini dinamika penduduk. Kenapa Ibu? Nah, Ibu. Makanya kalian di sini kan ada HP semua, jadi bisa searching informasi di mana Bisa, saja. Ibu. Untuk materi kalian ini bisa peroleh di mana saja. Hanya karena kalian itu tidak menggunakan kalian punya HP itu untuk hal-hal yang baik. Hanya tahu main game, media sosial. Chat ayam. Dinamika penduduk. Dengar dulu, dinamika penduduk. Slide berikutnya. Di sini dinamika penduduk itu kalian harus menghafal kata kuncinya saja, di mana itu adanya perubahan struktur penduduk, jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Itu kata kunci dari dinamika penduduk. Nah, untuk ketiga hal ini itu dipengaruhi oleh 3 faktor juga, biasa disebut sebagai faktor demografi. Nah, faktor-faktor itu ada yang tahu faktor yang mempengaruhi dinamika? Salah pembagian. Betul, ada migrasi, ada kelahiran atau biasa disebut natalitas. Kalau kematian? Mortalitas. Slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih rinci lagi dari faktor-faktor yang telah kita sebutkan tadi. Yang di belakang silakan fokus sedikit. Ada tiga faktor yang tadi, di mana yang pertama itu ada kelahiran atau natalitas, ada mortalitas atau kematian, dan ada migrasi atau perpindahan yang lain. Nah, di sini natalitas atau kelahiran itu dipengaruhi oleh 2 faktor juga. Ada biasa disebut sebagai pronatalitas atau yang mendukung terjadinya kelahiran. Kemudian ada yang namanya penghambat atau antinatal. Nah, yang penunjang itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu menikah di usia muda. Seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, banyak sekali teman-teman yang seumuran ataupun yang di bawah kita itu, di mana usia menikahnya mereka itu sangat cepat sekali. Kalau misalnya mereka tidak sekolah, apalagi kalau tinggal di kampung itu, potensi untuk menikah muda itu sangat tinggi sekali.
ada yang dijodohkan oleh orang tuanya, ada yang sudah tidak mampu hidup sendiri, jadi terpaksa dia harus menikah dengan yang kedua itu ada pandangan masyarakat. Dia ini setiap hari makan terlambat terus. Dia dari mana ini? Dia masih pacaran, Ibu. Ada dia dulu, ada ini setiap hari berkopi terus. Agar. Duduk di sini, duduk di sini. Ada orang kosong di depan, di belakang. Nah, di sini ada yang bisa kasih contoh pandangan masyarakat yang mendukung kelahiran itu seperti apa. Tiara jangan foto dulu ya, sebentar baru. Banyak anak, banyak berak. Betul. Banyak rezeki. Di mana banyak orang tua atau masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar kita itu mereka beranggapan bahwa itu banyak anak banyak rezeki. Jadi 1-2 orang itu tidak pas, harus tambah terus. Jadi karena mereka berpikir bahwa dengan kondisi banyak anak seperti itu untuk menafkahi keluarga itu sangat mudah. Kemudian ada yang nama itu penghambat kelahiran atau biasa disebut anemia. Ada yang pro itu yang mendukung, kalau anti itu yang menghambat. Nah, yang pertama itu ada pelaksanaan program KB. Nah, kalau ini pasti kalian sudah tahu semua bagaimana program KB itu dapat menghambat terjadinya kelahiran. Yang kedua itu penundaan usia perkawinan. Seperti kalian berada di bangku kelas 12 ini, kalau misalnya kalian hidup di kampung itu anak-anak, kalian pasti sudah menikah, ada yang sudah punya anak 5. Karena kita itu berada di usia subur, di mana kita itu sangat rentan sekali untuk memiliki anak yang banyak kalau tidak diatasi dengan tepat atau tidak mengikuti program yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, dengan kalian berada di bangku perkali sini, kalian dapat menunda usia perkawinan. Kemudian ada yang namanya mortalitas atau kematian. Nah, ada dua juga faktor yang mempengaruhi, di mana ada yang menunjang atau biasa disebut pro mortalitas atau yang mendukung. Kemudian ada yang menghambat. Di sini ibu ada salah ketik, mohon maaf. Di situ maksudnya itu yang menghambat atau anti mortalitas. Nah, di sini untuk penunjang kematian itu yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Ibu ada Nah, foto di belakang. siapa yang foto? Gio pasti itu mau kirim ke sayangnya atau bagaimana? Papi. Urusan sayang itu sebentar ya. Ya papi. Harus fokus ke materi dulu. Stop, Ade, fokus dulu. Rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, kalau kita lihat di negara lain, macam di Afrika, di mana banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena lingkungan yang mereka tempati itu sangat tidak layak, di mana airnya tidak ada, jadi mereka tidak dapat menjaga kebersihan mereka, dan itu mereka sangat rentan akan terjangkitnya suatu penyakit. Kemudian yang kedua itu fasilitas kesehatan yang belum memadai. Nah, di sini kalian bisa bayangkan, misalnya kalian berada di suatu tempat, di mana kalian di situ mengalami suatu penyakit yang membutuhkan penanganan yang sangat serius, tetapi di situ fasilitasnya tidak ada. Pastikan ada dua pilihan antara mati dan hidup. Nah, karena fasilitasnya tidak ada, otomatis umur kalian di 90% itu ke surga atau neraka. Mari neraka lu. Nah, yang ketiga itu terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain. Itu yang memicu terjadinya kematian. Seperti yang biasa terjadi di Indonesia itu ada yang namanya gempa bumi, ada banjir. Habis itu saya sudah sebut, tidak boleh sebut. Habis itu ada yang namanya yang menghambat kematian atau anti mortalitas. Yang pertama itu peningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Biasanya itu timbul dari dalam diri. Kalau misalnya kita lihat di lingkungan sekitar kita itu kotor, pasti kalau misalnya kita mau menjaga kita punya kesehatan, otomatis kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada yang fasilitas kesehatan yang memadai. Seperti kita datang di daerah sini, di mana kota yang kita tempati sekarang ini fasilitasnya sangat memadai, dan itu kalau misalnya kita sakit di sini untuk penanganannya itu pasti sangat cepat. Ya, berikutnya kemudian ada migrasi. Nah, untuk migrasi tadi sudah dijelaskan oleh Heldi Henuk, di mana migrasi itu adanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu.
Nah, orang melakukan migrasi tidak asal-asalan berpindah, tetapi punya faktor pendorong yang ada dari dalam dirinya. Mengapa dia harus bermigrasi? Nah, untuk itu Ibu ada kasih masuk beberapa faktor pendorong terjadinya migrasi. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor keselamatan, yang ketiga faktor keamanan, dan keempat faktor politik. Nah, dari keempat faktor ini, siapa yang mau menjelaskan tentang faktor ekonomi? Ya, Henry silakan. Seseorang melakukan migrasi karena ingin mencari pekerjaan yang lain. Ya, betul sekali. Orang yang mau melakukan migrasi jika dilihat dari aspek ekonomi, di mana dia mau melakukan perbaikan kesejahteraan hidupnya, di mana kalau misalnya kita tinggal di kampung, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan kita, otomatis kita harus bermigrasi ke kota. Nah, sampai kota tentu kita bisa memperbaiki dari yang pendapatan kita awalnya rendah bisa naik sedikit, dan kita bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup kita. Nah, yang kalau faktor keselamatan, ada yang bisa jelaskan? Masyarakat di tempat yang aman dan daerah bencana. Di sini Ibu tidak mau mendengarkan, kalau misalnya Ibu tanya mau jawab terus tidak tahu. Ibu sangat tidak suka yang bilang begitu. Kadang-kadang datang di sini pasti harus dibekali dengan ilmu yang kalian belajar di rumah. Karena teman belajar itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi harus di rumah. Ada sampai di faktor keselamatan. Faktor keselamatan siapa yang mau kasih contoh? Pokoknya Ibu harus Tunjuk ke mempersuarakan aktif. Sini Bandung jadul foto Ini bukan studio, ini Faktor keamanan di mana terjadinya peperangan atau konflik yang terjadi di suatu daerah. Ya, betul sekali. Ini sudah menjelaskan faktor yang ketiga, yaitu faktor keamanan karena adanya peperangan. Jadi masyarakat atau sekelompok masyarakat yang ada di lingkungan itu harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kalau faktor keselamatan itu karena adanya bencana alam, jadi masyarakat itu harus berpindah ke lokasi yang lebih aman. Nah, kalau faktor politik, ya, Ella dulu. Baik, perbedaan pendapat, faktor politik. Di sini adanya perbedaan pendapat dan politik di lingkungan masyarakat. Seseorang ingin melakukan migrasi karena merasa tertekan atau terancam oleh organisasi politik tersebut, maka seseorang akan berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, betul sekali. Silakan Beni Monenasi mungkin mau menambahkan sedikit. Baik, dari saya Ibu. Iya, silakan. Faktor politik yang menyebabkan imigrasi itu karena jabatan itu. Ya. Misalkan dia di sini dia mendapatkan jabatan kepala sekolah, terus tahun kedepannya mungkin dilakukan mutasi, dia bisa melakukan migrasi ke tempat tugas yang baru. Ya. Di sini kita mendapatkan dua jawaban yang berbeda, di mana faktor politik menurut Erna itu dipengaruhi oleh adanya bentrok atau perbedaan kepentingan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan politik. Kalau yang Beni Monenasi jelaskan tadi itu dipengaruhi oleh jabatan seseorang, di mana dia misalnya di sini kepala sekolah biasa atau suatu waktu dia akan dimutasi ke tempat yang lain. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis migrasi. Nah, seperti yang kalian lihat, migrasi itu ada dua. Ada yang namanya migrasi internasional dan ada namanya migrasi nasional. Migrasi internasional ada yang bisa menjelaskan seperti apa? Biasanya migrasi internasional itu disebut sebagai migrasi yang mancanegara atau antar negara. Di sini ada 3 jenis lagi untuk migrasi internasional. Yang pertama itu ada imigrasi, kedua emigrasi, dan yang ketiga remigrasi. Kalau imigrasi itu seperti apa? Kata kuncinya kalau itu berarti maksudnya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Dan biasanya pelaku yang melakukan migrasi itu biasa disebut sebagai imigran. Nah, kalau berarti itu keluar dari imigrasi. Nah, untuk pelaku emigrasi ini biasa disebut emigran. Ya, tambah emigran, kalau yang tadi itu imigran. Nah, kalau remigrasi kembali, ya betul. Untuk ketiga itu kalian bisa bedakan itu dari kalau itu berarti masuk, kalau keluar.
urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Kalau urbanisasi itu apa? Perpindahan dari desa ke kota. Betul. Dimas? Ada jawaban? Betul. Kalau urbanisasi itu adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi. Bagus. Kalau ruralisasi? Perpindahan dari desa. Dari kota ke desa. Ya, kalau Desa. ya, kalau mau menjawab itu harus satu-satu supaya tidak macam ke suara motor yang racing itu. Ya, silakan. Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Betul. Apa yang dijelaskan oleh Heli itu betul. Di mana ruralisasi itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, untuk materi kita sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pasti, Bu. Hati-hati. Menurut kalian pas, tapi ada satu yang mau bertanya, silakan. Saya Ibu. Ya, enak. Ibu, saya ingin bertanya terhadap mortalitas. Bagaimana mengapa kematian mortalitas berpengaruh terhadap dinamika penduduk, Ibu? Baik, tepuk tangan dulu untuk Erna. Ibu harap kalian bisa aktif seperti beberapa teman kalian, karena kalian belajar itu bukan hanya untuk mencari pengetahuan, tapi di sini kalian juga harus latih berbicara. Bagaimana cara melakukan public speaking yang bagus, harus dilatih mulai dari sini. Karena nanti pas kuliah kalian nanti harus bisa bagaimana berdebat dengan teman, berbicara dengan teman, saat diskusi itu bagaimana. Nah, ini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Erna? Pertanyaan dari Erna ada yang bisa jawab? Ulang pertanyaan. Tadi saya bertanya, mengapa kematian mortalitas berpengaruh terhadap dinamika penduduk? Ada yang mau jawab? Tidak. Supaya tidak berpanjang waktu, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa mortalitas itu berpengaruh terhadap dinamika penduduk. Nah, kita lihat lagi ke konsep dinamika penduduk, di mana adanya perubahan, salah satunya ada perubahan jumlah penduduk. Ya. Nah, kalau kita lihat konsep dari kematian, di situ adanya berkurangnya jumlah penduduk. Jadi otomatis mortalitas ini sangat berpengaruh terhadap dinamika penduduk karena di situ berkurangnya jumlah penduduk. Dari yang banyaknya penduduk ke sedikit begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena sudah beberapa yang sudah bertanya dan kalian juga sudah memahami materi yang telah diajarkan tadi, di sini Ibu akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini mengenai dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu adanya perubahan struktur, jumlah, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Itu dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Kalian harus ingat, ada natalitas, ya, itu menjadi pegangan kalian dalam materi ini. Untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan kasih tugas. Yang pertama, kalian catat dulu. Tugas yang pertama itu kalian dibentuk dalam beberapa kelompok. Nanti ketua kelas yang atur, kalian harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang kedua itu Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nanti kalian kerja dan kumpulnya di ketua kelas. Iya, LKPD-nya ini tugas individu. Baik, Bu. Harus ingat bahwa minggu depan kalian harus kumpulkan itu tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sebelum Ibu keluar dari kelas, satu orang pimpin kita dalam doa. Kepada Nade, harus silakan. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak karena Tuhan telah menuntun pembelajaran kami hari ini. Kami akan pulang. Jaga lindungi kami dalam Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu. Siap. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.